ini maunya mau dibawa kemana gitu. Akhirnya ketika di depan frame juga mereka jadi Mas pribadi berubah jadi Romo Eli gitu, walaupun ketika cut saudara bilang cut, ya udah kita seperti teman lagi gitu. Rizky Hanggono emang dia secara ini dia berasal dari Jawa Timur kalau nggak salah. Jadi emang ini saya harus orang yang bisa memerankan karakter kayak wayang. Saya ingat Rizky Hanggono dulu pernah main film Jomblo sama Mas Hanung Bramantio. Dia memerankan ada sosok nggak tahu, lupa saya nama sosoknya, tapi di kita kan udah jadi Arjuna gitu. Dan secara look juga dia agak seniman, agak nyendil lah secara muka gitu. Tapi bukan berarti sebenarnya ada tantangan sendiri sih, karena Rizky Hanggono secara karakter pribadi dia secara pribadi ya personal itu pendiam. Gimana sih ini membuat bahwa si Johan ini kan orangnya yang selengean, yang dinamis, memberikan kesan apapun setiap ketemu sama orang gitu. Sebenarnya ini tantangan sendiri sih buat sosok Johan. Akhirnya ya setelah beberapa kali reading sama acting coach sama saya juga, emang dia kendala terbesar adalah di permainan ketoprak sih, karena dia harus membawakan sosok Minak Jinggo. Itu yang dia pribadi katanya, aduh saya grogi untuk memenangkan ini gitu. Tapi akhirnya sih so far sih oke. Ini secara dia punya jiwa seni, dia bukan seniman tapi punya jiwa seni yang tinggi gitu. Dan dia seorang petualang, makanya saya analogikan dengan sosok Arjuna gitu. Arjuna adalah orang yang gemar berpetualang dan orang yang kalau di wayang itu sakti mandraguna gitu. Dia tuh tahan dengan kehidupan yang membuat dirinya tuh dewasa secara personal itu, jadi ada masukan dari luar, tantangan dari luar itu membuat si Arjuna, sosok satria ini, si Johan ini menjadi petualangan yang dia sendiri nggak tahu kapan waktunya untuk pulang gitu. Karena ada tagline di series ini gitu, saya memberikan tagline di ending gitu, bahwa seorang petualang sejati adalah petualang yang tahu jalan pulang. Mungkin karena udah tayang episode 5 mungkin saya bocorin akhirnya ya yang membuat petualangan si Arjuna, si Johan ini berakhir kayak karena anaknya si Lukas itu. Nah, kalau Eyang emang kita butuh sosok untuk menggantikan sosok Johan di rumahnya Lukas gitu kan. Eyang adalah secara karakter dia tegas, keras, tapi mampu membimbing cucunya Lukas. Kalau Maria itu lebih karena Maria itu satu episode dia sudah gitu kan, itu meninggal kan. Jadi nggak terlalu, ya dia sebagai ini aja sih, translator ibunya Lukas yang mungkin secara Jawa itu Ayu gitu kan, Ayu itu kalem ya. Jadi sebenarnya sosok bapaknya Johan itu diambil alih sama eyangnya si Suci. Memang karena Mbak Lydia itu aktris senior gitu, saya nggak terlalu terkendala dengan approach ke Mbak Lydia untuk jadi sosok Suci sih, karena dengan obrolan singkat dan persiapan yang pendek dia paham dengan karakter yang dia bawa gitu. Dan di luar set, maksudnya di luar frame gitu, ketika kita persiapan dia sangat membimbing Lukas, kayak benar-benar sebagai eyangnya di luar series gitu. Dia membimbing karena Lukas ini orangnya hiperaktif kan, nggak pernah diem gitu, di depan frame nggak pernah diem, di persiapan juga nggak pernah diem, namanya anak-anak gitu kan. Ini sih sebenarnya si Eyang sama Romo Eli lah yang membimbing si Lukas sebenarnya. Sebenarnya konsep ini keluar dari pihak Vision. Nah, dia calling saya, hire saya untuk develop cerita, dan saya belum tahu nih karakter yang ada di cerita ini apa, saya belum tahu. Jadi kita emang brainstorming cerita dulu sampai benar-benar cerita itu oke dan diterima sama Vision, baru kita membuat karakter tiap karakter di dalamnya itu kita bisa pisahin gitu. Ada karakter ini background story-nya mereka juga kita jabarkan. Jadi kita fokus di penceritaan sih sampai saya sendiri itu kan sebenarnya ada penulisnya. Waktu itu ada pergantian penulis, terus terang ada sebelum kita memutuskan pakai penulis Mas Pris itu ada satu penulis yang
kita ganti dengan Mas Pris, dan masuk ke final draft juga saya tulis sendiri akhirnya, masih hanya guide. Begitu masuk ke final draft saya tulis ada bahasa suluk, mungkin apa ya yang kalau dalang nyanyi itu namanya suluk kayak itu. Saya tulis sendiri akhirnya. Kalau syutingnya 15 day syuting, breaknya 2 hari. Jadi sekitar kalau secara production schedule sih 20 hari ya. Maksudnya dari kita persiapan awal, break sama syuting itu 20. Tapi untuk syuting days-nya cuma 15 hari. Ya, series Lukas ini wajib ditonton karena film ini bukan hanya film religi. Ya, film ini menceritakan tentang anak yang mencari bapaknya, film tentang petualangan ketiga anak yang berteman di salah satu gereja, film tentang keluarga, film tentang kerinduan ayah, kerinduan anak terhadap ayah, ingin hadir di sosok keluarga yang hangat menjelang Natal. Dan film ini adalah film tentang bagaimana sosok bapak sebagai petualang itu kembali hadir di tengah-tengah keluarga dan bisa tahu jalan pulang ke rumah walaupun dia adalah sebagai petualang sejati. Menjadi putra altar itu tanggung jawabnya besar. Pengabdian dan komitmennya juga besar. Putra altar itu bukan hanya menjadi asisten saat romo, misa, tapi juga melayani Tuhan.